Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniani jadi targetnya gitu? Waktu itu, saya nggak tahu. Ya, ini dugaan saya saja. Saya ini kan berteman di Facebook itu sama banyak orang, termasuk tim sesnya Ahok yang melaporkan saya ke kepolisian, gitu kan. Nah, ini nggak ada unsur pidananya. Saya dilaporkan kan pasal berapa jadinya itu Mas Reza? Undang-undang ITE, kan? Undang-undang ITE. Karena memotong segala macam. Ya, ini dulu. Saya dilaporkan itu pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik. Itu pasal berapa jadinya? Siapa itu yang melaporkan? Tim sesnya saking saya nggak mau nyebut orang ini, nggak usah lah. Pokoknya udah. Tapi yang jelas dia adalah tim sesnya Ahok. Tim sesnya Ahok. Gitu ya. Itu cebong-cebong, buzzer-buzzernya dia, tim ses. Nah, itu lalu kemudian kan saya diperiksa, nggak ada unsur pidana yang menyangkut pencemaran nama baik. Lalu kemudian dipindah lagi, kemudian pasal 28 menyebarkan itu isu sara. Pasal 28 nggak salah ya. 27 yang pencemaran nama baik, lalu berpindah menjadi pasal 28. Saya itu dilaporkan dengan pasal yang kemudian setelah ditanya-tanya di sana, itu nggak nyangkut. Saya mau mundur dulu. Kemudian Rismon Sianipar, lalu kemudian Dr. Tifa, dan segala macam. Mirip sekali dengan kasus saya dulu. Dan saya yakin mereka akan diperlakukan sama dengan kasus saya karena sudah berpengalaman. Sayalah orang yang pertama kali dikriminalisasi di era Jokowi. Tahun 2016. Orang pertama? Kalau nggak salah seingat saya. Seingat saya itu. Nah, karena Jokowi berhasil menggunakan cara mempermainkan hukum segala macam, dia sangat yakin juga kemudian kasus-kasus berikutnya. Nah, kalau dia sudah bisa berhasil 10 tahun, apa kekhawatirannya dia tidak akan berhasil sekarang untuk memperlakukan kawan-kawan Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon? Justru saya sebaliknya berpikir. Sekarang kan bukan Jokowi. Sekarang eranya Prabowo. Tetapi kan polisi masih ini dia. Si Lisio Sigit itu orang yang diangkat oleh Jokowi. Dia adalah diangkat oleh Jokowi. Mas Buni tidak percaya pada sama sekali nggak percaya ketangguhan kepemimpinan seorang Prabowo Subianto? Sekarang itu matahari kembar itu masih ada dua. Masih ada Jokowi sama Prabowo. Nah sekarang itu bagian-bagian yang dikuasai oleh Prabowo itu berjalan seperti yang kita harapkan. Tetapi bagian-bagian yang dikuasai Jokowi termasuk kepolisian seperti begini kasusnya. Dan ketika ada matahari kembar itu, di bawahnya ada Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa, maka yang akan menerangi mereka, yang akan membuat panas mereka, matahari yang mana berarti itu? Sebenarnya kalau boleh jujur, saya sama sekali tidak kaget ya ketika Jokowi disebut orang yang paling jahat dan anti-Islam oleh Buniani ini. Mengapa? Ya karena apa yang dikatakan tersebut semuanya didasarkan pada rasa dendam dan kebencian semata, bukan dengan data dan fakta. Ya, Buniani ini sangat benci dan bahkan mungkin juga sangat dendam kepada Pak Jokowi. Karena kita tahu ya, bahwa dia ini pernah dipenjara pada era Presiden Jokowi. Dia pada waktu itu divonis 18 bulan penjara oleh pengadilan setelah dinyatakan bersalah telah melanggar undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Dan dia di penjara itu bukan tanpa sebab. Itu semua karena atas kesalahan dia sendiri. Di mana pada waktu itu Buniani ini mengunggah potongan video Ahok menjadi 30 detik. Padahal video asli pidato Ahok tersebut berdurasi 1 jam 48 menit 33 detik. Jadi sangat berbeda video yang diunggah oleh Buniani tentang pidato Ahok tersebut dengan video aslinya. Dan atas unggahan video yang sudah dieditnya tersebutlah
Pada waktu itu, memicu kegaduhan di mana-mana. Demo berjilid-jilid. Hampir setiap hari selalu ada caci maki dan hinaan di antara kita sebagai anak bangsa. Yang jelas, dampak dari unggahan video yang diedit oleh Buniyani tersebut sangat luar biasa, memicu ketidakstabilan politik nasional dan bahkan mampu membuat kita sebagai anak bangsa terpecah belah. Nah, atas perbuatannya itulah kemudian Buniyani pun divonis bersalah oleh pengadilan dan akhirnya dia dijebloskan ke penjara. Dan apa yang terjadi pada dirinya tersebut, dia merasa bahwa karena adanya campur tangan Pak Jokowi, sehingga dia sampai dijebloskan ke penjara. Ingat, itu hanya perasaan dia saja. Padahal menurut saya, sama sekali tidak ada hubungannya antara kasus yang menimpa dirinya tersebut dengan Pak Jokowi. Dan itu memang murni masalah hukum. Kita bisa lihat teman-teman, kalau Buniyani ini memang sungguh-sungguh sangat membenci dan sangat menaruh dendam kepada Pak Jokowi. Di mana di setiap pernyataan-pernyataannya tentang Pak Jokowi selalu mengandung narasi-narasi kebencian dan bahkan fitnah yang sama sekali tak berdasar. Beberapa waktu yang lalu, Buniyani juga memberikan komentar terkait ketidakhadiran Pak Jokowi di acara upacara peringatan Hari Lahir Pancasila yang digelar di Gedung Pancasila pada hari Senin 2 Juni 2025. Menurut Buniyani, ketidakhadiran Pak Jokowi dalam acara peringatan Hari Lahir Pancasila tersebut dikarenakan Gedung Pancasila tidak mau didatangi oleh orang yang selama 10 tahun berkuasa selalu melanggar Pancasila. Dan tentu saja yang dimaksud oleh Buniyani ini adalah Pak Jokowi, bukan yang lain. Tak hanya itu, bahkan Buniyani juga mengatakan bahwa selama Pak Jokowi jadi presiden, menurutnya Pak Jokowi itu memerintah secara bengis, bahkan memenjarakan aktivis yang tidak bersalah, melakukan adu domba antar anak bangsa, anti-Islam, memelihara buzzer, dan perbuatan Pak Jokowi kala itu yang tidak sejalan dengan Pancasila, alias anti-Pancasila. Bahkan tidak tanggung-tanggung teman-teman. Buniyani juga mengatakan bahwa sakitnya Pak Jokowi tersebut adalah bentuk azab yang sedang diterimanya. Karena menurutnya orang-orang yang menjadi korban atas kepemimpinan Pak Jokowi semuanya mendoakan agar Pak Jokowi jangan cepat-cepat mati agar sangat lama menerima siksaan di dunia sebelum mendapatkan siksa di akhirat. Ya, itulah komentar-komentar Buniyani tentang Pak Jokowi yang dilansir oleh mediafajar.co.id dengan judul Jokowi dikabarkan sakit kulit, Buniyani singgung soal azab dan siksa dunia. Jadi sangat nampak sekali ya, kalau kita melihat dari narasi-narasinya, bahkan Buniyani ini adalah orang yang sangat amat membenci Pak Jokowi. Dan bahkan mungkin juga sangat menaruh dendam kepada Pak Jokowi. Sekian video kali ini dan nantikan video-video berikutnya. Bye.